Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kedua dari seri Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita dalam Berbagi Misinya. Dan judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada pekan ini adalah Kesaksian yang Menyenangkan, Kuasa Kesaksian Pribadi. Dari lokasi Perumahan The Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan hafalannya. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Abijos. This is my desire.
hafalan pelajaran pekan ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar. Kalimat ini merupakan ekspresi penulis untuk menggambarkan bagaimana setiap orang harus menyaksikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Itu sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini mengajak kita untuk melihat bahwa bersaksi itu merupakan hal yang menyenangkan. Dan bersaksi secara pribadi oleh karena mengalaminya merupakan nilai plus. Kenapa saudaraku? Salah satu alasan utama kenapa saya bersaksi, kenapa kita bersaksi adalah kasih Kristus yang menghangatkan dan mengubah kita untuk berani bersaksi. Melalui apa? Pengalaman bersamanya, hubungan yang terus-menerus, dan membagikan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita kepada semua orang. Ingat saudaraku, Rasul Paulus mengalami radical repentance atau pertobatan dramatis pada waktu perjalanan ke Damaskus, di mana Yesus menyentuhnya, di mana Tuhan berkata-kata kepadanya, bahkan Tuhan mengatakan kepadanya, aku akan menjadikan engkau menjadi saksiku. Dan pada saat itu Rasul Paulus merasakan bagaimana Yesus menggunakan hidupnya. Dengan kenapa dikatakan bertransformasi dalam kehidupannya untuk mendorong dia apa? Bersaksi. Nah, pelajaran sahabat petang dibuka dengan itu. Nah, ketika Rasul Paulus bisa bertransformasi dalam kehidupannya dan mendorong dia bersaksi, bagaimana dengan kita? Jangan ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak dapat bersaksi. Jangan ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mempunyai talenta untuk bersaksi, untuk berkata-kata. Even orang yang kerasukan setan sekalipun setelah disembuhkan, dipulihkan, dia bisa bersaksi. Saudara coba buka pelajaran hari Minggu petang. Atau saksi yang tidak mungkin. Dikatakan di sana bahwa Yesus mengutus orang untuk bersaksi ke Dekapolis. Siapa orang tersebut? Orang yang baru disembuhkannya oleh karena orang tersebut sudah lama sekali kerasukan setan. Orang tersebut bisa dikatakan pribadi yang tidak mungkin atau saksi yang tidak mungkin untuk bersaksi. Kenapa? Karena setan baru lepas darinya. Namun itulah kuasa Tuhan. Dia gunakan semua orang untuk apa? Bersaksi. Saudara lihat dalam Matius 5 ayat 15-20, bagian akhir dikatakan kalimat Yesus apa? Sahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Tell them. Informasikan kepada mereka apa yang telah buat untuk kamu. Nah, apa metode Yesus? Dia melakukan kebaikan, dia berkata-kata, dan dia bersaksi. Artinya apa? Perbuatan dengan kata-katanya selaras atau sejalan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau saudara baca konteks atau perikop tersebut, maka dikatakan banyak yang komplain. Karena babi-babi terjun ke laut. Ketika mereka komplain melihat harta, melihat aset, melihat semuanya, maka dalam pikiran Yesus, dalam konsep Yesus, nilai satu jiwa lebih berharga daripada aset apapun, kekayaan apapun. Kalau kita melihat ke Dekapolis konteks, babi yang sangat mahal harganya, yang terjun, kita tidak disebutkan berapa banyak, namun itu sangat-sangat banyak, lebih tidak ada artinya dibandingkan satu jiwa. Itu sebabnya Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega, jilid 5 halaman 366 mengatakan begini, sebagai saksi Kristus, maka kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan dengar serta rasakan. Ikuti Yesus langkah demi langkah dan ia akan memimpin kita dan kita dapat menjadi saksi yang telah kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Lalu pelajaran hari Senin, saudaraku, mengabarkan Kristus yang telah bangkit. Kesaksian merupakan sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain mengenai kebenaran. Kesaksian merupakan sesuatu kabar baik yang kita informasikan kepada orang lain oleh karena kita mengalaminya dan merasakannya. Demikian juga kesaksian yang dirasakan oleh Maria. Kesaksian yang hidup bila mana mata dan pikiran jiwa rohani kita merasakannya. Apa yang Maria rasakan? Saudara masih ingat konteks
cerita dalam buku Markus 16, maka dikatakan pagi-pagi benar pada hari Minggu itu, hari pertama dalam minggu itu, maka Maria datang ke kubur. Namun yang membuat dia sangat kaget ketika sampai di kuburan atau di tombs, maka Yesus sudah tidak ada. Dan malaikat berkata kepadanya bahwa dia telah bangkit. Maria kaget, Maria mengimani, dan apa yang dibuat? Setelah dia mengimani, dia membaikannya kepada siapa? Orang lain. Itu salah satu yang harus dilakukan. Ketika saudara beriman kepada Yesus, maka saudara harus membaikannya kepada orang lain. Kenapa? Ketika Kristus hidup, makamnya kosong, maka dunia harus mengetahuinya. Apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah dikatakannya, apa yang telah ditulis Alkitab, kita harus saksikan. Ingat, percaya dan bersaksi adalah dua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Maria, tidak ada background teologi, tidak ada background guru sekolah sahabat, tidak ada background anggota majelis, tidak ada background ketua jemaat, tapi dia apa? Bersaksi. Tell the world. Katakan kepada dunia. Konteks dunia di sini adalah apa? Dunia di sekitarmu. Jangan kaget, katanya. Kalau pun Anda bersaksi, pasti ada orang yang tidak mendengar suara kita semua. Pelajaran hari Selasa mengatakan kesaksian saudara akan membuat sesuatu itu berbeda, atau dikatakan kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Contoh, Petrus sangat keras, ekspresif, dan Yohanes disebut anak guru. Namun dalam Kisah 4 ayat 13 mereka bersaksi dengan berani. Mereka menyaksikan Kristus. Karena apa? Karena Roh Kudus ada kepada mereka. Lalu kalau saudara masih ingat gereja perjanjian baru, oleh karena kesaksian maka 3.000 orang dibaptis dan bertobat, dan pekabaran Tuhan semakin tersebar. Intinya bahwa sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, kesaksian merupakan metode yang paling efektif untuk memberitakan Injil. Karena mereka diubahkan oleh anugerahnya dan mereka tidak bisa diam. Ini salah satu ciri yang harus diketahui, bahwa ketika orang diubahkan, maka dia tidak bisa diam. Dia ingin menyaksikan. Itu sebabnya dalam kebahagiaan sejati, Ellen G. White menulis begini. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir dalam hatinya suatu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam dalam hati kita. Untuk apa? Untuk bersaksi. Lalu bagaimana dengan pelajaran hari Rabu? Saudara-saudaraku, membagikan pengalaman kita merupakan satu kesaksian yang luar biasa. Masih ingat ketika Paulus bersaksi di hadapan Raja Agripa mengenai kehidupannya. Bagaimana dia pada masa lalu menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Kemudian di perjalanan ke Damaskus, dia ditobatkan. Lalu ketika dia bertobat, nama Saulus berubah menjadi Paulus, dan dia menjadi saksi Kristus. Bahkan Allah katakan dalam Kisah 26 ayat 16 kepada Paulus, aku menetapkan engkau sebagai apa? Saksi. Membagikan iman atau bersaksi tentang apa yang dilakukan merupakan pengalaman yang dinamis. Ketika Paulus bisa bersaksi, kenapa kita tidak? Ketika Paulus diubahkan, saya percaya kita semua juga sudah diubahkan. Intinya bersaksi membagikan pengalaman anugerah yang luar biasa. Bahkan Yohanes dan Paulus memiliki pengalaman hidup yang berbeda, background yang berbeda, namun mempunyai persamaan ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Apa itu? Ellen G. White menulis, dia katakan begini, begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir dalam hatinya suatu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam dalam hatinya. Saudara-saudaraku, artinya apa? Bersaksi adalah salah satu tugas utama kita. Dan hari Kamis, sekaligus kesimpulan, kuasa kesaksian pribadi sangat luar biasa. Kenapa, saudaraku? Kalau saudara lihat gambar di bagian samping, maka dikatakan, everyone a witness, witnessing in the power of the Holy Spirit. Setiap orang adalah apa? Saksi. Dan bersaksi itu harus dilakukan dengan kuasa siapa? Roh Kudus. Hal itu dilakukan oleh Paulus. Sehingga akhirnya Paulus mengatakan, hampir saja engkau apa? Tobatkan.
Bahkan yang paling luar biasa dikatakan, akibat kesaksian Paulus, Raja Agripa mengaku sebagai orang Yahudi, walaupun dalam hatinya orang Romawi. Dan yang sangat fenomenal, saudaraku, hingga masa tuanya Paulus bersaksi melewati getirnya penganiayaan dan kesulitan hidup. Namun hatinya dipenuhi oleh kasih Allah yang membuatnya berseri-seri dalam kebaikan Tuhan. Bahkan sikap sinis, skeptis, keras, dan acuh Agripa berbanding terbalik dengan Paulus yang dipenuhi oleh komitmen pada kebenaran dan bersemangat membelanya, yang dilandasi oleh imannya kepada Yesus sehingga meminta waktu berbicara dengan raja. Ingat ini, saudaraku, kebaikan membuka hati, namun kekerasan menutupnya. Hendaklah kita terus untuk berbuat baik. Dan pada bagian terakhir hari Kamis dikatakan, kesaksian Paulus tentang bagaimana Yesus mengubah hidupnya memiliki dampak yang besar pada raja ateis itu. Untuk itu, saksikan bagaimana Yesus mengubah hidup kita. Ketika Yesus mengubah hidup kita, apa yang kita akan lakukan, saudaraku? Ketika Yesus mengubah hidup kita, apa yang akan kita buat? Sebagai kesimpulan, ingat, esensi kehidupan Kristen adalah hubungan dengan Yesus yang begitu mendalam dan sepenuhnya sehingga kita ingin membagikannya. Bahkan dikatakan sama pentingnya dengan doktrin yang benar. Itu tidak dapat menggantikan kehidupan yang diubahkan oleh rahmat dan diubahkan oleh kasihnya. Doktrin itu bagus, namun kalau doktrin itu tidak dipraktekkan, sama saja kosong. Dan sebagai kutipan terakhir dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 484 dikatakan, kasih Kristus yang ajaib akan mencairkan dan menaklukkan hati, sedangkan hanya sekedar mengulangi ajaran tidak akan melaksanakan apa-apa. Poinnya, kasih Kristus. Maukah saudara bersaksi? Biarkan kasih Kristus hidup dalam hati Anda dan curah Roh Kudus menerangi pikiran Anda sehingga kita akan mau bersaksi menjadi dinamit modern yang akan meledakkan dunia dengan kesaksian kita. Tuhan berkati kita. Kita akan berdoa, namun setelah berdoa nanti kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Simanjuntak. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa di mana mereka berada, berkati pelajaran ini, berkati negara ini Tuhan yang terus menghadapi, ingin menyelesaikan masalah COVID-19. Terpuji nama Tuhan, dan Yesus yang berdoa. Amin.